Jedes Bauteil auf einer Fertigungsstraße muss auf seine Qualität überprüft werden. Setiap komponen pada jalur produksi harus diperiksa kualitasnya. Yang pertama, diragip dengan benar dan dikirim ke stasiun berikutnya. Yang kedua, mengandung cacat dan harus disortir. Kecerdasan buatan dapat membuat banyak keputusan semacam itu dengan kecepatan tinggi. Potensi bagi perusahaan manufaktur dan bisnis menengah lainnya sangat besar, tetapi bagaimana sebenarnya keputusan dibuat oleh kecerdasan buatan? Ini dijelaskan dalam video ini. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berurusan dengan otomatisasi perilaku cerdas. Sistem kecerdasan buatan secara umum meniru perilaku keputusan manusia, terutama di tempat-tempat di mana keputusan dengan dua atau lebih pilihan harus diambil. Namun, bagaimana sebenarnya kecerdasan buatan membuat keputusan? Keputusan ini pada dasarnya didasarkan pada data yang digunakan oleh sistem yang dilatih oleh manusia. Singkatnya, keputusan kecerdasan buatan sebenarnya adalah keputusan kita. Untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan membuat keputusan, kita bisa melihat suatu proses dalam produksi massal. Dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, efisiensi dan efektivitas proses dapat ditingkatkan. Contohnya, dalam kontrol kualitas, semakin canggih kecerdasan buatan, semakin sedikit campur tangan manusia yang diperlukan. Misalnya juga, dalam garis produksi di mana keputusan terus-menerus harus diambil apakah kualitas produk baik atau buruk. Namun, bagaimana kecerdasan buatan mengetahui apa yang baik atau buruk? Nah, kecerdasan buatan dilatih dengan data seperti gambar, kata-kata, huruf, atau bahkan suara. Pemeriksaan kualitas visual misalnya didasarkan pada analisis kesalahan berdasarkan gambar yang telah dilatih. Jika produk sesuai dengan gambar yang telah dilatih, kecerdasan buatan memutuskan untuk kualitas yang baik. Jika ada cacat yang terlihat, keputusannya negatif dan produk tidak lulus kontrol kualitas. Prinsip ini juga diterapkan dalam pengenalan teks. Di sini, kecerdasan buatan membuat keputusan untuk atau menentang suatu huruf. Karena kita memiliki lebih dari 26 huruf dalam abjad kita, keputusannya sedikit lebih kompleks, bukan hanya baik atau buruk, melainkan harus mengidentifikasi huruf yang sesuai dengan semua kemungkinan. Misalnya, ini adalah A atau O. Pengenalan teks berbasis kecerdasan buatan saat ini sudah digunakan dalam bidang akuntansi. Misalnya, dalam pemindaian otomatis faktur, dengan sistem yang baru dijelaskan tadi, kecerdasan buatan memutuskan huruf dan kata apa yang ada pada faktur, sehingga faktur dapat secara otomatis dihubungkan dengan pemasok, departemen, atau cabang tertentu. Sebagai catatan, jika faktur contoh kita mengandung kesalahan tersebut akan diwariskan selama proses digitalisasi. Karena kecerdasan buatan yang hanya dilatih untuk mengenali tulisan tidak dapat mengidentifikasi atau memperbaiki kesalahan. Untuk ini diperlukan sistem kecerdasan buatan yang lebih terfokus pada solusi masalah konten. Pada akhirnya kemampuan ini menjadi sebuah masalah teknologi dan data yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan. Namun, semua ini selalu tergantung pada sistem pengambilan keputusan, sesuatu benar atau tidak. Sistem kecerdasan buatan mengambil peran di mana keputusan dengan dua atau lebih pilihan harus diambil. Seperti yang kita lihat, bahkan pengenalan konten gambar atau sistem pengenalan suara didasarkan pada prinsip pengambilan keputusan ini. Ini membentuk dasar dari KI yang dapat memproses jumlah data besar secara hampir real time. Artikel blog kami memberikan lebih banyak contoh KI sudah digunakan dalam bisnis saat ini. Link dapat ditemukan di deskripsi video. Kami juga secara teratur menyelenggarakan workshop gratis tentang KI. Semua informasi dapat ditemukan di situs web kami www.digitalcentrum.berlin.